Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita akan latihan pembahasan soal e-commerce khususnya tentang keperawatan jiwa part 1. Jangan lupa buat kalian para calon nurse untuk mempersiapkan buku catatannya ya. Langsung saja ke soal pertama. Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke Polikulit, pos luka bakar. Ketika perawat akan melakukan pengukuran tekanan darah, pasien menolak dan menutupi tangannya dengan jaket. Hasil pengkajian tangan sebelah kanan berwarna putih, bekas luka bakar. Pasien banyak menunduk dan mengatakan tangannya tidak seperti orang lain. Pertanyaannya, apakah komponen konsep diri yang terganggu pada kasus tersebut? A. Penampilan peran. B. Citra tubuh. C. Harga diri. D. Ideal diri. Ataukah E. Identitas? Jadi, trik untuk menjawab soal adalah kita harus melihat DSDO dari kasus dan kita lihat manakah dari data-data tersebut yang paling banyak muncul untuk melambangkan suatu diagnosa. Jadi, konsep diri terdiri dari 5 komponen, yaitu citra tubuh, ideal diri, identitas diri, peran diri, dan harga diri. Citra tubuh merupakan sikap sadar dan bawah sadar terhadap tubuh sendiri. Perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuhnya yang diakibatkan oleh perubahan struktur, bentuk, dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, strateginya, sesuai kasus, pasien mengalami perubahan fisik, yaitu perubahan bentuk pada warna tangan kanannya, sehingga merefleksikan perubahan perasaan pada penampilan, menutupi perubahan pada tubuhnya, dan adanya perasaan yang negatif. Jadi, sangat jelas bahwa jawaban dari kasus pertama adalah B. Citra tubuh. Next, soal selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di RSU karena mengalami patah kaki akibat kecelakaan motor, sehingga harus diamputasi. Hasil pengkajian, pasien terlihat banyak diam, menolak dikunjungi, dan mengatakan andai saja dirinya lebih hati-hati. Tentu saat ini ia masih bisa bekerja seperti biasa. Pertanyaannya, apakah tahap berduka yang dialami pada kasus tersebut? A. Denial. B. Anger. C. Depresi. D. Bargaining. Ataukah E. Acceptance? Tentunya para calon nurse semua sudah mengetahui ya pengertian dari setiap pilihannya. Jadi proses berduka menurut tahapan Kubler-Ross meliputi denial, yaitu menolak, mengingkari peristiwa yang terjadi, tidak percaya itu terjadi, letih, lesu, mual, gelisah, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Anger artinya melampiaskan kesalahan, nada suara tinggi, berteriak, bicara kasar, menyalahkan orang lain, menolak pengobatan, agresif, nadi cepat, gelisah, tangan mengepal, serta susah tidur. Sedangkan bargaining, yaitu berusaha kembali ke masa lalu, sering mengatakan andai saja. Depresi ditandai dengan menolak makan dan bicara, menyatakan putus asa dan tidak berharga, susah tidur, serta letih. Dan acceptance ditandai dengan menerimanya kenyataan kehilangan. Jadi, sesuai dengan kasus di mana pasien tersebut sering mengatakan andai saja, maka jawaban yang benar adalah D. Bargaining. Next, nomor 3, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan berusia 16 tahun. Keluarga mengatakan klien tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajian, klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar pada wajah, tampak sering menutupi wajah, tampak murung, dan banyak menunduk. Apakah kriteria evaluasi pada kasus tersebut? A. Pasien menerima realita. B. Pasien menemukan makna hidup. C. Pasien mampu mengontrol keadaan. D. Pasien mengenal aspek positif yang dimiliki. Ataukah E. Pasien mampu memulai interaksi dengan orang lain. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu di sini dari data hasil pengkajian pasien menunjukkan bahwa pasien tersebut terjadinya perubahan pada citra tubuh yang dapat menyebabkan terjadinya harga diri rendah situasional yang ditandai dengan data subjektif, menilai diri negatif, merasa malu atau bersalah,
melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri, menolak penilaian positif terhadap diri, dan sulit konsentrasi. Sedangkan data objektifnya, bicara pelan dan lirih, menolak interaksi dengan orang lain, jalan dengan menunduk, postur tubuh menunduk, kontak mata kurang, lesu, pasif, dan tidak mampu membuat keputusan. Jadi, sesuai kasus, pilihan yang paling tepat adalah D. Pasien mengenal aspek positif yang dimiliki. Next, seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di RSJ karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya. Pasien tidak naik kelas dan pernah ditinggal menikah pacarnya 2 tahun lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena belum nikah. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Kehilangan orang yang dicintai. B. Gagal pendidikan. C. Gagal menikah. D. Putus obat. Ataukah E. Pola asuh. Jadi, terjadinya gangguan jiwa diawali dengan faktor predisposisi atau biasa kita sebut faktor pendukung dan faktor presipitasi atau pencetus. Jadi faktor predisposisi adalah faktor yang mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi stres. Sedangkan faktor presipitasi adalah stimulus yang berasal dari internal dan eksternal yang mencakup waktu. Berapa lama orang tersebut terpapar dan jumlah stresor yang dialami. Kedua faktor tersebut terdiri dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dari ke-5 jawaban yang paling tepat adalah putus obat, dikarenakan saat pasien awal masuk RSJ, yaitu dikarenakan pasien menolak minum obat dan bicara sendiri. Jadi, yang merupakan faktor presipitasinya adalah D, putus obat. Soal kelima, seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke UGD RSJ karena mengamuk di rumah. Hasil pengkajian, tatapan mata pasien tajam, tangan mengepal, sambil memukul-mukul tempat tidur. Perawat akan melakukan pengikatan pada pasien. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Non-maleficence, B. Beneficence, C. Autonomy, D. Veracity, ataukah E. Justice. Jadi, sangat jelas ya bahwa dari hasil pengkajian pasien, yaitu tatapan mata pasien tajam, tangan mengepal, sambil memukul-mukul tempat tidur, di mana pasien tersebut bisa kita duga bahwa diagnosanya adalah perilaku kekerasan atau risiko perilaku kekerasan. Jadi, untuk menentukan prinsip etik, sebelumnya jangan lupa kita untuk tentukan terlebih dahulu untuk diagnosa keperawatan jiwanya. Jadi, prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut, pasien gangguan jiwa merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Untuk melindunginya, maka setiap tindakan harus memperhatikan prinsip etik seperti non-maleficence, beneficence, autonomy, veracity, justice. Jadi, dari pengertiannya, non-maleficence adalah tidak melakukan tindakan yang merugikan. Beneficence adalah setiap tindakan bermanfaat bagi pasien dan keluarga. Autonomi, tidak boleh memaksakan suatu tindakan pada pasien. Veracity, mengatakan sejujurnya tentang apa yang dialami pasien. Dan justice adalah harus mampu berlaku adil pada pasien. Jadi, yang paling sesuai kasus adalah pilihan A. Non-maleficence. Jadi, meskipun perawat akan melakukan tindakan pengikatan pada pasien, maka harus memperhatikan prinsip etik non-maleficence, di mana tindakan tersebut tidak boleh merugikan pasien.